Untuk kronologi singkatnya, di mana korban dan pelaku adalah suami istri yang tinggal di perumahan PT Musimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Kisah yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah kisah yang terjadi di Kabupaten Pelalawan Riau pada bulan April 2024 lalu. Kita berkenalan dengan sepasang suami istri yang bernama Herman Yanto Layea dan Mona Vidyawati. Herman adalah seorang pria yang berusia 27 tahun dan sang istri Mona berusia 24 tahun. Mereka sudah menikah selama 9 tahun lamanya. Dari pernikahan tersebut, keduanya sudah dikaruniai 4 orang anak. Mereka sekeluarga tinggal di sebuah rumah yang berada di Kecamatan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. 9 tahun pernikahan bukanlah waktu yang sebentar. Secara luar biasa, sepasang muda-mudi ini bisa membuktikan kepada dunia bahwa mereka dapat menghadapi segala permasalahan yang menghadang. Sehingga tampak dari kacamata orang luar yang memandang keluarga Herman dan Mona, ini adalah keluarga yang sempurna tanpa ada masalah. Padahal sebenarnya sobat, 9 tahun pernikahan mereka itu bukanlah pernikahan yang mudah. Ada sebuah masalah yang sering mengganjal di hati mereka masing-masing yang menyebabkan sering terjadinya perdebatan hingga akhirnya semua berujung kepada sebuah perdebatan besar yang terjadi di tanggal 10 April 2024 lalu. Tepat banget dengan hari raya Idul Fitri, di mana pada umumnya semua orang saling maaf-memaafkan, namun sayang sekali hal ini justru kebalikan dengan yang terjadi di dalam rumah tangga Herman dan juga Mona. Mereka berdua berdebat mengenai sebuah masalah yang membuat keduanya sangat emosi dan akhirnya Mona pun memilih untuk pergi dari rumah meninggalkan Herman. Mona butuh waktu untuk menjauh sementara dari sang suami, berharap emosinya bisa reda setelah menenangkan diri. Mona pun pergi ke rumah kakak kandungnya bernama Arjun, masih di daerah yang sama yaitu Kecamatan Pangkalan Lesung, Pelalawan Riau. Sang suami Herman yang juga sedang emosi saat itu tidak mencegah istrinya ketika pergi. Mungkin dia juga merasa butuh untuk menjauh sebentar agar emosinya mereda. Dalam benaknya paling besok sang istri juga sudah kembali pulang ke rumah. Namun ternyata sobat, ditunggu keesokan harinya Mona tidak juga kembali ke rumah. Sang istri masih memilih untuk tinggal di rumah kakaknya. Sehari, 2 hari, sampai 4 hari ke depannya Mona tidak juga pulang ke rumah. Hati Herman kembali bergejolak. Sayangnya tidak ada informasi yang menceritakan apakah dalam 4 hari tersebut mereka tetap berkomunikasi atau tidak ya sobat. Namun yang pasti di tanggal 14 April 2024 pukul 3:30 sore, Herman yang sudah tidak sabar lagi menunggu kepulangan istrinya pun pergi menuju ke rumah kakak iparnya yaitu rumah Arjun, bermaksud untuk mengajak bicara sang istri. Sesampainya di sana, Herman melihat ternyata hanya ada istrinya, sedangkan sang ipar tidak nampak batang hidungnya. Herman pun langsung mengajak bicara sang istri, namun lagi-lagi keduanya menjadi memuncak kembali perdebatannya, membicarakan sesuatu yang tampaknya sangat tidak enak di hati Herman. Sang istri sepertinya mengeluarkan kata-kata kurang pantas yang ditujukan kepada orang yang sangat Herman hormati, hingga akhirnya mereka menghentikan perdebatan tersebut dan Mona pergi menuju kamar mandi. Sementara Herman bukannya pulang ke rumah, tapi malah pergi menuju arah dapur rumah Arjun. Di sana dia mencari-cari sebuah benda yang bisa dipakai untuk melepaskan seluruh rasa kesal dalam hatinya. Mata Herman pun kemudian tertuju pada sebuah sajam dapur di meja. Diambilnya sajam tersebut dan dengan tergesa dia mencari keberadaan Mona istrinya. Dengan emosi dia buka pintu kamar mandi, kemudian tanpa basa-basi lagi, dia mulai melakukan serangan ke tubuh kecil istrinya itu. Mona sama sekali tidak siap menerima serangan-serangan tersebut. Berteriak minta tolong pun rasanya percuma karena kakaknya sedang tidak ada di sana. Hingga tubuhnya pun terkena serangan sajam yang dipegang oleh sang suami beberapa kali, mengarah ke perut, dada, sampai bagian pribadi Mona.
Kurang lebih sebanyak 17 kali dia arahkan sajam tersebut ke tubuh sang istri. Dan tentu saja Mona tidak bisa bertahan lagi, kemudian tubuhnya terkulai di lantai kamar mandi dan Mona harus menghembuskan nafas terakhirnya saat itu di dalam kamar mandinya. Herman kemudian buru-buru pergi meninggalkan tubuh Mona di dalam kamar mandi itu, dibawanya sajam yang dipakainya tadi dan akan dibuangnya nanti di jalan. Tanpa disadari oleh Herman, ada seorang tetangga yang melihat dirinya keluar dari rumah Arjun. Dia adalah Sudirya. Tampak di matanya, Herman ini meninggalkan rumah Arjun dengan sangat mencurigakan. Kelihatan buru-buru dan kelihatan ada noda merah di pakaiannya. Herman kemudian dengan cepat meninggalkan rumah Arjun. Sementara Sudirya pun kemudian memanggil para tetangga dan pemilik rumah Arjun karena dirinya merasakan suatu hal aneh telah terjadi di dalam rumah tersebut. Benar saja, saat para warga melihat ke dalam rumah, tampaklah tubuh Mona terbaring di dalam kamar mandi dalam kondisi yang penuh dengan cairan merah di sekitarnya. Sontak mereka semua terkejut dan panik melihat Mona yang sudah tidak bernyawa itu. Tidak lama kemudian, Arjun serta keluarga Mona lainnya pun melaporkan kejadian ini ke Polres Pelelawan. Setengah jam kemudian, sekitar pukul 4 sore, tim kepolisian datang ke tempat kejadian perkara dan langsung melakukan penyelidikan. Tubuh tidak bernyawa Mona pun segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sementara itu, pihak kepolisian mengumpulkan keterangan dari para saksi termasuk Sudirya, si saksi kunci dari peristiwa ini. Dari keterangan Sudirya ini, polisi bisa langsung memperoleh nama Herman sebagai tersangka utama dari peristiwa ini. Mereka langsung memfokuskan pencarian untuk mencari keberadaan Herman, di mana ternyata Herman ini sudah kabur dari rumahnya. Kemudian pada pukul 9 malam, pihak kepolisian juga pergi ke rumah orang tua Herman, namun ternyata tidak ada di sana. Sampai akhirnya setengah jam kemudian mereka menerima laporan dari seseorang bahwa Herman ada di rumah saudaranya yang terletak di Kelurahan Sorek 1 dan akan segera pergi melarikan diri ke Nias, kampung halaman Herman. Tidak mau kehilangan Herman untuk yang ketiga kalinya, tim Buser kepolisian segera pergi ke rumah saudara Herman itu dan akhirnya di sekitar pukul 10 malam Herman pun berhasil diamankan. Herman yang kala itu memakai kaos lengan panjang kuning menyala dan celana panjang jeans pasrah dibawa ke markas Polres Pelelawan untuk diinterogasi. Di sanalah Herman kemudian mengakui perbuatannya bahwa dia yang membunuh Mona istrinya. Dan kenapa sampai 17 kali menyerang seolah ada emosi yang sangat besar kepada Mona, Herman kemudian bercerita kepada tim kepolisian. Menurut Herman, Mona ini dirasa kurang hormat kepada ibu mertuanya atau ibu kandung dari Herman. Mona sering berlaku dan berkata kurang pantas kepada ibu mertuanya itu. Dan puncaknya adalah saat Mona berkata kepada Herman bahwa ibunya selengki dengan lelaki lain. Adapun modus operandi pelaku melakukan tindak pidana ini karena sakit hati, karena pengakuan pelaku bahwa korban ataupun istri pelaku menghina orang tua pelaku. Mendengar hal ini, Herman tidak bisa lagi menahan emosinya hingga kemudian terjadilah peristiwa tadi. Tapi sekali lagi ya sobat, kisah ini hanya didengar dari salah satu pihak saja. Sedangkan Mona sudah tidak bisa lagi membela dirinya. Yang tahu pasti kebenaran ini mungkin hanya Herman, Mona, dan Tuhan. Tapi andaikan saja benar Mona memang melakukan hal tersebut, tidak bisa juga dijadikan pembenaran tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Herman kan ya. Atas tindakannya ini, Herman dijerat dengan pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan dengan ancaman penjara selama maksimal 15 tahun. Semoga Mona bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya ya sobat, serta keluarga yang ditinggalkan terutama keempat anaknya bisa diberi kekuatan untuk menjalani hari-hari ke depan tanpa didampingi oleh sang ibu dan juga sang ayah karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam penjara. Bagaimana sobat pendapatnya mengenai kasus ini? Apakah masalah seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik ya? Bagaimana pendapatnya? Tulis di kolom komentar ya, Mbak Tiwul tunggu.
Demikian video kita kali ini. Terima kasih untuk semua sobat yang mengikuti sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka, tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan boleh di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.